A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi hakikatnya berhijrah itu adalah sebuah proses ibadah untuk terus menjadi baru. Nah, kalau kita perhatikan dan kita analisa, akhirnya Rasulullah SAW singgah sebentar ke Bukit Sur. Ada 4 mukjizat berhijrah itu sebetulnya secara keseluruhan, dan ini memotivasi jamaah nanti kalau sudah tahu bahwa prosesi berhijrah itu akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang, mana mungkin kamu menjadi atau berani ke dunia baru kalau tidak berani meninggalkan dunia lama. Tidak mungkin punya kebiasaan baru kalau tidak berani meninggalkan kebiasaan yang lama. Di tempat yang baru memang terasa asing. Ada 4 keajaiban berhijrah. Yang pertama, ketika Rasul akan berhijrah, tak satu pun orang kafir yang bisa melihat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Tidak ada yang bisa melihat. Ini kita bicara aspek i'jazul hijrah. Salah satu aspek fisik mukjizat berhijrah itu nggak ada yang tahu. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW kemudian bersembunyi di Bukit Sur, itu sebetulnya bukan gua, hanya sebuah cekungan batu di bukit sana. Tiba-tiba tumbuh pohon dengan ranting-rantingnya di mulut gua. Lalu datanglah laba-laba membuat sarang di sana, dan 1 pasang atau 2 merpati yang kemudian tiba-tiba sudah bertelur di situ. Ini tentu di luar rasio manusia. Ini sudah i'jaz, mukjizat yang diberikan kepada Allah bagi orang-orang yang berhijrah, tentunya dengan semua bentuknya. Tetapi secara fisik dan nyata Rasulullah keluar rumah tidak diketahui, dan saya kira sudah tahu ayatnya, bukan summum bukmun umyun fahum la yarji'un, tetapi ayat yang mana? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yusirun. Tapi saat membaca itu Rasulullah sambil menggenggam pasir lalu dilempar, sehingga pemuda-pemuda terpilih yang ditugaskan mengepung rumah Rasul dengan badan kekar tiba-tiba tertidur, dan Rasul kemudian keluar melenggang. Tiba-tiba mereka terbangun dan di atas kepala mereka penuh dengan pasir. Mau praktekkan? Lu kira jimat apa? Tidak. Kalau sudah punya mental hijrah, kalau sudah berani melakukan sebuah proses ibadah untuk berubah dari maksiat kepada taat, dari kebiasaan-kebiasaan yang haram ribawi, haram berzina, haram memakan yang haram, mencuri, korupsi, menilap, dan lain-lain. Proses perjalanan itu nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jangan hijrah sendirian. Sebagai seorang suami, ajak berhijrah istrimu, anak-anakmu. La hijrah badal fatah. Tidak ada hijrah fisik setelah dikuasainya kembali kota Mekah. Yang ada adalah hijrah minal ma'siyah ila ta'ah. Berhijrah dari maksiat kepada ketaatan. Lalu setelah mereka semua tertidur dan terbangun dalam keadaan bertumpuk pasir di kepala mereka, karena ayat yang mana? Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Dan kami buat tabir, dinding di depan mereka. Wa min khalfihim sadda. Dan di belakang mereka pun kami bikinkan tembok. Rasionalisasinya susah. Ini yang membuat orang tuh susah berhijrah, nggak berani berhijrah.
sekalipun sudah diberitahukan ayat ini, nggak berani berhijrah, nggak berani lakukan perubahan. Saudara-saudara, nanti sedikit saya akan kaitkan karena tema kita pada pagi hari ini memang agak meluas, hijrah menuju peradaban. Nanti saya akan kaitkan dengan kondisi terkini bangsa Indonesia, dan tentu lebih penting lagi juga kondisi kita dalam bertetangga di masjid-masjid kita, di kampung kita ini. Begini, saya lengkapi dulu mukjizat berhijrah. Ya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi dan membuat kita berani berhijrah, dan selalu ada fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang mau berhijrah dan berubah. Mukjizat yang ketiga, setelah kemudian Rasulullah dan para sahabat dan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu tertutupi, ya, karena ada pohon-pohon, kemudian ditumbuhi sarang laba-laba, kemudian ada burung. Nah, selanjutnya adalah melintasi kawasan ternak Ummu Ma'bad. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar melintasi peternakannya Ummu Ma'bad, kambingnya kurus, lalu Rasulullah SAW berdoa sehingga kambingnya berangsur gemuk, dan Rasul taruh bejana di bawah tempat susunya dan mengalirkan susu yang banyak. Ini perlu dicermati. Jadi ini mukjizat yang ketiga ketika Rasulullah berhijrah, dan ini adalah fasilitas hijrah di wilayah terasing. Selalu ada jalan. Dalam perubahan-perubahan itu selalu ada jalan rezeki. Dan ini susah untuk dicerna orang yang tidak berhijrah. Mukjizat yang keempat, kira-kira apa? Mukjizat yang keempat hijrahnya Rasul SAW. Ketika menghadapi ancaman Suraqah, ingat di perjalanan, ya, Suraqah ini intelijen yang ditugaskan, barang siapa berhasil menemukan Muhammad sehingga gagal berhijrah maka dapat hadiah berapa unta? Berapa ekor? Ya 200 mungkin sampai 1000 ekor unta. Itu mukjizat yang keempat. Jadi berhijrah tentu menghadapi tantangan, dan tantangan juga ancaman kematian. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah tinggal mengangkat tangan dan berdoa. Tiba-tiba tersungkur kudanya Suraqah, terjerembab, dan seakan-akan kakinya tidak bisa masuk lagi, seperti terhimpit di tanah. Lalu pedangnya pun tiba-tiba jatuh, dan Rasulullah tinggal mengangkat, kalau ingin diselesaikan selesai di situ. Saudara-saudara, berhijrahlah. Orang berhijrah itu kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau tanpa senjata, walau sendirian, kuat. Tapi dalam dunia pertarungan, berhijrah, percayalah, Suraqah, intelijen yang hebat, terpilih. Dia bisa mengendus di mana kaki Muhammad itu. Itu luar biasa. Intelijen Quraisy itu, ingat di perang Badar, sampai tai onta pun diteliti. Ya, telapak kaki onta pun dia bisa teliti, dan arah angin di atas pasir. Diteliti tai onta. Ini ontanya nih makan kurma. Yang makan kurma ini cuma unta-unta dari mana? Kuda-kuda dari mana? Dari Madinah. Ini berarti pasukan Muhammad sudah dekat sini nih. Intelijennya Abu Sufyan saat itu. Suraqah, orang yang diutus untuk membunuh Muhammad SAW. Tapi proses hijrah membuat fasilitas ilahiyah selalu ada pada kita.